ada sore. Gimana nih Bang kabarnya? Ya, loading. Bang Rafael. Serius suaranya cuy. Kok putus-putus di gue ya? Ada? Halo ya, putus-putus ya Pak, sorry. Ada Bang? Ada dikit-dikit ya. Ada gak Bang? Ada suaranya ya. Gimana nih Bang, sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk apa ya? Sibuk jalan-jalan. Dia lagi nongkrong gitu. Cari tempat buat nongkrong. Aduh, pada berisik emang di sini ya. Ini udah paling sepi tau. Langsung gue mau di WC. Mulai ya Bang? Boleh. Boleh ya. Ada yang sih tesis ya, kreatif. Namanya dunia virtual di masa pandemi. Nah, sebagai orang youtuber, karya nih dalam ini. Nomor banget itu. Halo. Ada suaranya nggak Bang? Kalau di gue putus-putus. Yang lain kedengeran nggak? Maksudnya yang lain kedengeran nggak? Apa suara gue kalau ini masuk? Oh malah sinyal gue ya? Gue tutup ya, sorry ya, gue auto bentar. Katanya sinyal. Putus. Punten. Bentar ya. Kemarin Pak masih berisik kah di sini? Putus nggak Bang? Di gua udah nggak. Putus nggak? Udah nggak. Di gua udah nggak. Udah. Berisik apa sih? Berisik sih masih. Ya udah. Udah. Gimana? Bang Rafael, kita lanjut ya. Bang. Ya boleh. Oke. Nah, kan tema kali ini itu dunia virtual fotografi di masa pandemi. Nah, Abang sendiri sebagai fotografer, gimana sih berkarya walaupun di pandemi ini? Sebenarnya kalau dibilang berkarya di masa pandemi ini sih, ya alhamdulillah kita masih bisa berkreasi ya, kreasi. Jadi jangan
jangan, ya namanya udah hobi, tuh ya mau ditahan juga kan ya pasti ada cara gitu, pasti ada cara. Jadi makanya nih kayak kita kan ada yang namanya toy fotografi mainnya, terus ada yang namanya beta fish gitu kan, terus pokoknya ada ya mainan-mainan aja gitu, kita arsitektur ada, namanya dunia fotografi kan macam-macam gitu kan tempatnya. Jadi nggak mesti kita berhubungan dengan sesama orang lain gitu kan. Jadi kalau dibilang untuk berkreasi pasti ada caranya, Kemudian yang lagi happening juga kan saat ini ada namanya virtual fotografi sendiri. Nah, virtual fotografi sendiri kan itu golongannya baru. Baru kenapa? Karena kan kita pengen fotografi model, tapi kan kita nggak bisa mesti social distancing kan. Maka dari itu kan ya gimana sih caranya tetap bisa foto model tapi tetap kita bisa social distancing. Makanya ada namanya istilah sekarang virtual fotografi, seperti itu kurang lebih kalau kita mau ngomongin tentang virtual fotografi ya. Coba. Nah, ada kesulitannya sendiri nggak sih? Untuk apa nih? Kesulitan untuk apa nih? Bang, Dalam bidang mana dulu? virtual fotografi ini. Oke, gini. Sebenarnya kalau kita ngomongin virtual fotografi kan hitungannya golongannya masih baru ya. Golongannya masih baru nih, di dunia fotografi sendiri masih baru. Itu baru ketemu pada saat ya lagi masa COVID seperti ini ya. Jadi ceritanya kan dari fotografer dari Florida sih sebenarnya yang menemukan virtual fotografi sendiri dan diikuti oleh Vanessa. Kemudian ya karena mulainya dari model jadi viral banget kan namanya virtual fotografi. Untuk kesulitannya sendiri sekarang ini nih. Sekarang kan kita gimana nih? Jaringan kan satu sama lain kayaknya koneksinya nggak cocok kan? Iya kan? Mau kita cari posisinya di mana itu masalah sendiri buat kita. Terus kemudian kalau kan kita biasanya kalau ngarahin model kan kita bisa pegangan gitu, bisa ya arahin mesti kepalanya gini, mesti matanya ke atas sedikit. Nah itu kan kita bisa menunjukkan kalau di virtual fotografi kita cuma nunjukin doang, tapi kita secara langsung dengan model kan kita interaksi gitu, tolong di iniin gitu kayak mereka. Tapi kalau virtual fotografi sendiri kan mesti kita yang arahin, kiri kanannya juga kan beda gitu kan ya. Maksudnya ya beberapa hal yang ada di dalam dunia model sebelumnya jadi situasikan kembali gitu dengan virtual fotografi. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, karena kan tadi modelnya itu kan pasti tips dan triknya nih untuk mengerahkan model saat virtual. Bahkan kayak uang gimana nih trik mas Gua nggak dengar. Gimana bang? Sorry, gua nggak dengar. Gua kurang jelas, sorry. Ada. Oh, kan virtual foto kita di layar kaca ya bang fotonya. Nah, untuk tips dan trik buat si model nih yang
kayaknya gitu bang, kayak Reken udah bilang kayak gitu bang. Dan Tips, tips ya, tips, kita ngomongin tips ya, ngomongin tips ya ini ya. Ya, gini, kita pelan-pelan ya kalau ngomongin tips. Sebenarnya kan hitungannya kalau laki sendiri, kalau kita ngomongin kan fotografi kan fotografi dengan ya social distancing dengan aplikasi-aplikasi gitu kan ya, dan kita fotonya tuh foto model sebenarnya kan. Nah, untuk tipsnya sendiri sebenarnya ya pertama inilah, seenggaknya dari si apa si modelnya. Nah, sekarang kan gini, kita kan modelnya ya. pakai dua jenis kamera. Kita pakai dua jenis kamera. Satu kan kita pakai kamera kita sendiri kan, kamera yang si fotografernya. Nah, bagaimana sih media di si modelnya sendiri? Nah, si modelnya sendiri karena kita kan butuh koneksi. Nah, seenggaknya si kamera si modelnya tuh mesti kamera yang lumayan bagus. Jadi bisa biar seimbang dengan kamera yang kita gunakan. Jadi pertama medianya. Jadi si model sendiri mesti resolusi kameranya tinggi. Resolusi kameranya sih kamera depannya tuh ya minimal udah 5 megapiksel ke atas gitu ya. Jadi hasilnya juga nggak patah-patah. Pertama situ pertama. Kemudian dari cahaya ya. Kita mainnya cahaya sekarang. Kan sebenarnya namanya virtual fotografi itu dengan sama aja dengan kita memoto landscape gitu, landscape atau model-model gitu kan. Yang penting waktunya. Jadi waktunya ada waktu-waktu tertentu. Jadi kan kalau kita mau moto model itu dia di atas sekitar jam 7 ke atas lah. 7 ke atas dimana matahari itu masih bagus. Ya. Kayaknya berisik banget di sini. Apa ya berisik kan? Jadi waktunya kalau pagi itu bagus di jam 10. Nah, kalau dan kalau oh ya. Apa? Oke. Lanjut ya. Di atas jam 10. Kenapa? Iya, lanjut, Bang. Ini tadi masih di ngomongin itu bagus, Bang. Di atas 10 jelek. Serius deh. Kenapa? Kan matahari tuh udah siang banget tuh ya. Matahari udah siang. Kita tuh bisa pakai dua cara, bisa indoor bisa outdoor. Kalau untuk virtual fotografi sendiri itu kalau kita mainnya di outdoor kan itu pasti kalau kita di luar itu terang sangat terang banget. Ini headset nggak ada masalahnya bro, headset iya bluetooth anjir pada pengen lihat gue banget gitu. Oke. Lanjut ya dari waktu ya. Kalau waktu nih, kita jam tadi saya bilang kalau pagi dari jam 7 sampai jam 10 ya. Kalau kita sore itu bisa sekitar matahari itu jam 3 sampai jam 5 lah. Aduh, banyak kenapa? Kalau bentar, sorry ya, agak sorry. Kalau apa tadi? Sorry, ulang lagi, bisa diulang lagi. Struktur lighting di dalam ruangan itu kayak gimana? Lighting. Nih, kita langsung lighting ya. Ini ya.
Jadi gini, untuk lighting sendiri kan kita mesti mainin namanya shadow, ya. Kita mainin shadownya. Jadi kalau dia apa? Kita tuh perlu mainin cahaya gelapnya. Jadi kalau lighting ada dua, bisa kita main 3 titik nih. Kita bisa 3 titik. Kita bisa main 3 titik. Jadi bisa dari arah depan, lightingnya dari depan. Kita bisa pakai apa namanya? Kayak honeycomb gitu, dari depan, terus dari belakang, terus dari samping. Jadi kalau bagusnya lighting tuh minimal 3 titik gitu. Kalau buat indoor ya, buat indoor minimal 3 titik. Kalian bisa sebenarnya paling bagus sih pakai lampu lightning yang LED. Jadi itu udah bisa diatur, jadi bisa disetting sendiri untuk lampu yang LED seperti itu. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, biasanya tuh kita cuman main kita main di settingan kamera kita, jadi main gelap terangnya. Jadi mungkin untuk teman-teman kayaknya belum pernah kita sampai main ini ya, main apa, indoor ya, teman-teman angkatan yang sekarang untuk USB ya. Mungkin nanti kita boleh kita tes kalau udah dibuka kampus ya. Wah, lucu lagi nih. Ada kesulitan ya. Kalau sekarang kan bang biasa Apa lagi? Gimana? ada suaranya nggak bang? Ada. Coba lagi. Nah kan biasanya di bang Oke, sorry ini agak nggak kedengeran sih. ada bang suaranya? Iya, jelas. Jelas. Nah kan biasanya kita hati-hati nih bang. Nah ada penghalang sih bang buat orang fotografer. Wait, ya ini gimana dia? Sinyalnya Kan kayaknya biasanya jelek. kita hati-hati bang, jadi ada batasan sama penghalang nggak buat sih yang biasanya Wait. Apa tadi? Masih gak kedengeran. yang aman. Ntar ya, kalau ini coba di apa? Kalau emang nggak kedengeran, coba di chat dari siapa gitu. Ntar gua coba ngomong. Kalau nggak kedenger, coba di chat. Coba.
Sorry ya, saudara-saudara. Bentar. Dapat coba diulang lagi gimana pertanyaannya? Masih gak ada suaranya bang? Ada gak? Kalau gua sih ada. Cuman agak putus-putus sih Ada. jadinya. Ya di gua putus-putus, nggak tahu paling itu antara sinyal atau gimana kita. Ini nih kayak gini nih, kayak gini di foto apa virtual fotografi nih masalah nih. Ada suara hati, masalahnya kita belum satu hati gitu. Masih Coba di gak ada suaranya bang? kedengeran sih ya, kedengeran. Cuman kadang putus-putus gitu. Jadi kita patah-patah suaranya. Suaranya. Diulang lagi ya bang pertanyaannya? Boleh. Ada suaranya? Santai aja, santai. Jelas. Ya. Dah. Ayo semangat. Nih. Kan biasanya foto-fotonya nanti nih bang di luar. Sekarang namanya adanya ada batasan atau jadi penghalang gitu buat seorang fotografer gak? Penghalang buat apa nih? Kalau Buat fotografer, seorang fotografer. Apa? Gimana bang? Aing mah. Masih putus-putus rap. Yang kalau kamu ngomong cepat kayaknya putus-putus deh. Kalau kamu ngomong cepat kayaknya putus-putus deh. Harus bang. Oke. Kita pakai bahasa tubuh kan adanya pandemi biasanya kan ke hunting gitu bang, penghalang atau jadi penghambat gitu bang buat hunting. Penghambat buat hunting apa gimana sih? Sorry. Oh, kondisi sekarang jadi penghalang gitu buat. Nah, ada yang aktif gitu. Ya, paham. ya kondisi sekarang. Kalau sekarang ya otomatis pasti jadi penghalang lah ya. Jadi penghalang. Karena kita tuh kemana-mana kan ke restrict gitu. Kita mau landscape nggak bisa. Kita mau ketemu orang juga nggak bisa gitu kan. Kalau dibilang outdoor penghalang, ya situasi sekarang ya penghalang. Cuman ya itu dia, kalau kita main model, itu bisa tadi virtual fotografi. Tapi kalau kita coba main landscape, ya sekarang sih, ya paling kita cari tempat yang dimana kita bisa yang udah buka gitu, tempat-tempat yang udah aman untuk didatangi. Jadi kita tetap menjaga namanya kesehatan. Biarpun kita tetap kita jalan-jalan, kita tetap jaga kesehatan gitu. Jadi jangan kalau kita maksa, jangan sampai kita maksa gitu. Oke. Jadi buat kalau kita mau main escape,
ya usahakan tetap jaga kesehatan, terus ya hati-hati gitu kan pandemi juga belum selesai, jadi ya udah. Pertanyaan nih Oke, Bang, gimana? virtual photoshoot kita memfoto objek yang ada layar sebuah device. Nah, kadang ada shadow dari si layar device. Caranya agar tidak terlalu terlihat di Nih, ada yang nanya lagi ya, itu ditampung dulu pertanyaannya. Jadi gini, kalau tadi yang namanya shadow itu sebenarnya kalau kita ngomongin virtual itu harusnya nggak ada ya, harusnya nggak ada, karena kan kita mainnya tuh namanya nggak pakai namanya apa ya, kayak ada pinat-pinatnya gitu. Jadi sebenarnya kita main framing, cuman kita biasanya kalau kita langsung foto itu nggak ada namanya shadow itu harusnya. Tapi kalau ada pertanyaan kalau masalah outdoor kita nggak bisa virtual fotografi, sebenarnya bisa. untuk Tapi kan kalau kita virtual fotografi outdoor itu si modelnya yang mesti cari tempat sendiri. Sedangkan kitanya bisa standby di mana aja gitu. Kita bisa standby di mana, jadi si model mesti cari backgroundnya sendiri gitu. Kalau lebih gitu ya. Oke, gimana lanjut? Masih ada yang ditanyain tadi? nah Masih ada yang bingung? Enggak, masih ada yang nggak kedengeran gitu? Kedengeran nggak tadi? kedengeran nggak teman-teman akan aman ya teman-teman? Nah, lanjut ya. Lanjut ya, Bang. Nah, lanjut. Kayaknya banyak fansnya Reva gitu. Jadi Reva mau apa juga dimaafin. Ya. Lebih banyak fansnya Reva nih kayaknya. Abang lah pastinya tuh. Nah, lanjut ya, Bang. Ayo. Nah, kan gini, Bang. Sensor ada juga portrait apa nih, Bang? APS-C dan full frame. Tapi ada lagi di atas full frame, medium format. Saya mau tahu di segmen apa sih? Ini gila banyak haters gue ya. Sorry ya guys. Nih gue lagi live PDKT nih ceritanya nih. Bang. Oke. Tadi balik pertanyaannya. Oke, balik pertanyaan. Tadi apa? Kalau APS medianya APS-C sama medium format sama full frame ya? Sama full frame ya? Full frame. Jadi gini. Pertama kali kamera dibuat itu kita crop faktornya tuh 1. Jadi kamera analog itu crop faktornya punya nilai 1. Nah, tapi pada saat ditemukan namanya kamera digital itu kemudian mulai yang namanya yang kita kenal tuh DSLR ya,
sebelumnya pocket kemudian ada namanya DSLR. Nah DSLR tuh punya sensor APS-C. Nah itu bedanya cuma di profile dia di kamera analog, kamera yang biasa dipakai di zaman dahulu yang pakai film itu punya crop factor, sedangkan untuk APS-C dia punya crop factor 0,6. Jadi gimana gambar yang tadinya besar segini nih, gambarnya tadi yang analog tuh besar segini. Nah untuk yang APS-C itu gambarnya cuman segininya ya. Jadi dari gambarnya, jadi kan gambarnya yang tadinya luas segini, bayangkan gambar yang luas segini dia menjadi kecil kayak tunjuk ini. Nah ada lagi perkembangan zaman, dia keluar namanya micro four third sendiri. Dia yang tadinya yang full frame segini, APS-C-nya 0,6. Nah sedangkan yang micro four third itu lebih lagi, jadi ukurannya cuma setengahnya gitu. Sedangkan yang tadi setelah perkembangan zaman sekarang itu ada namanya medium format sendiri, itu lebih tinggi dari yang tadi full frame, dari yang awal full frame sendiri kan tadi jempol misalkan full frame sendiri jempol. Nah itu kalau yang medium format itu 1/2 jempol, bayangannya itu 1/2 jempol, jadi dia gambarnya bakal lebih luas lagi gitu. Jadi kalau kita ingin full frame sekitar segini nih, di gambar gua ya, lihat gambar gua full frame segini, tapi kalau kita pakai medium format dia bakal lebih luas lagi, lebih segini. Jadi perbandingan seperti itu. Dan di mana digunakannya bagusnya di landscape. Menurut gue itu bagusnya di landscape, karena untuk landscape itu butuh jarak pandang yang luas, jarak pandang yang ya sesuai dengan mata kita gitu. Jadi jarak pandangnya kalau kita gabungkan medium format dengan lensa wide, hasilnya pasti jauh lebih besar lagi gitu, landscape-nya lebih bagus lagi. Menurut gue seperti itu gitu. Kalau bintang apalagi tuh, kalau untuk fotografi, astrofotografi itu lebih bagus lagi karena buktaannya lebih besar, ya kalau paham sih bisa, kalau paham udah. Oke, ada yang suruh gua mundur. Selain fotografi saat Wait. Ini ngomongnya mana? Tuh. Nah, suaranya. Ini yang mana? Tuh, Mas Top, bilang sekarang tuh. Bilang ulang. Mas Top penasaran sama suaranya Reva nih. Nih kan toy fotografi ini sangat diminati nih Bang. Ada suaranya nggak? Ya.
Ada suara. Oh, gue nggak ada ya? Di gua nggak ada. Modelnya harus deket handphone, mau dong? Ayo, ayo, ayo. Kalau ada yang bisa denger, ya. Kalau ada yang bisa denger, ntar minta tolong diketikin ya. Si Reva nanya apa ya? Sorry. Ada. Ada. Gila. Kenapa gua dibilang dapat? Oke. Pandang itu. Oke. Paham. Gini. Kita ngomongin kayak fotografi ya. Kayak fotografi sendiri kan itu istilahnya foto mainan. Kita coba foto mainan. Jadi kalau kayak fotografi, kita bagusnya bagaimana caranya kita bikin mainan itu supaya hidup. Si mainan tuh hidup, ya. Nah, gimana sih caranya biar hidup? Kita bikinnya pertama mainin cahayanya. Tetap namanya fotografi main cahaya, ya. Kita main cahaya. Kemudian kedua mainin lensanya. Lensanya dipakai. Jadi gimana dia hidup? Karena namanya toy itu kecil. Namanya mainan itu kecil. Makanya kita pakai lensa yang besar. Jadi kita butuh lensa yang dia bikin besar, itu lensa tele. Kita butuh lensa tele. Lensa yang panjang, lensa dimana yang butuh yang 50 mm gitu, minimal 50 mm. Jadi dia fokusnya dapat. Lensa stop continuous. Ya, kalau dari toy gitu dulu ya. Jadi pertama mainin cahayanya, kita coba bisa balik kamera kan ya, harusnya ya. Gue coba ngeliat dikit gambar foto gue yang buat fotografi. Bentar. Gue ada contoh dikit buat fotografi. Ini kayak gini nih, fotografi kayak gini nih. Jadi ini sebenarnya mainan. Cuman kita mainin ini cahaya. Ini ada cahayanya. Jadi cahaya tuh dari depan sama di kiri dan kanannya. Dan backgroundnya kita bisa dari PC sendiri gitu. Jadi dari PC backgroundnya nih, tuh. Ya. Kayak gini. Jadi kita cuman mainin cahayanya aja. Nih kayak gini nih, cuman main di cahayanya aja nih. Nih cahayanya kita jadi warna. Pengen cerita apa sih? Kita pengen dia suasananya kan gray gitu kan, makanya gua kasih warna hijau gitu kan. Tuh. Jadi gimana sih menggambarkan si mainan itu hidup gitu kan? Kurang lebih seperti itu sih.
Jadi dimainin cahayanya, terus kemudian tadi lensanya kita main lensa yang zoom. Hmm. Kalau ada nih, kalau kalian punya teman-teman yang di UKM punya mainan, kumpulin aja di Sekret. Kumpulin aja, ntar coba main. Mantap bang. Suaranya. Foto kucing tips. Ini mah kucingnya lucu sih. Kucingnya lucu aja. Kalau enggak yang fotonya yang lucu. Oke, udah beda lagi. Ada suaranya nggak, Pak? Ada. Ada. Yang lainnya ada suara nggak? Ada, Reva ada suaranya kok. Ada suaranya, Reva. Nggak? Iya ada, suaranya ada. Ada. Kalau Mas mau boneka boleh. Boneka Anabel. Oke, apa lagi? Gimana? Tipsnya sih momen sih sebenarnya ya. Kalau ngomongin kucing nggak bisa diam itu butuhnya momen. Ya fotonya jangan sekali sebenarnya. Kan kalau main kamera digital ya bisa langsung difoto gitu, langsung putus jepret gitu kan. Iya, ada yang curhat. Gimana Pak? Ada pertanyaan lagi nggak? Nih kalau enggak nih dari teman-teman nih, boleh nanya teman-teman sekalian. Teman-teman boleh nanya nih. Ya teman-teman ada yang yang menemukan kamera nih. Ini siapa penemu kamera? Yang jelas bukan dari keluarga gua sih, Wak. Yang jelas bukan dari keluarga gua. Cari di Google kayaknya tahu deh. Sorry berisik. Sorry berisik. Kalau foto Reva bagusnya temanya apa? Reva sih lebih ceria ya. Lebih ceria. Jadi kalau mau sih lebih ke natural gitu. Natural gitu kalau Reva gitu. Foto priwet bareng kucing. Ya kucingnya bisa diem nggak? Udah. Nah. Gimana, ada pertanyaan lagi atau apa nih kita sisihkan? Bang, kalau untuk pemula yang belum ada fasilitas kayak kamera di masa pandemi berarti cuma bisa belajar enggak juga. Bang, jangan. Gini, kalau untuk familiar kan ini megang HP kan, HP punya lensa kan, HP punya lensa bisa dipakai
kamera HP bisa dipakai ya. Jadi jangan kita berfokus atau enggak, tapi bagaimana kita mesti berkreasi. Kita mesti berkreasi. Gue dulu belajar nggak punya kamera, gue dulu belajar masih ya minjem kamera film gitu. Nggak ada kamera digital tuh, belum ada di zaman gue, itu belum ada. Gue masih pakai yang film, belajarnya dari situ. Kemudian gue pakai kamera HP. Pertama gue baiknya belajar dari angelnya, dari sudut-sudutnya dulu, sudut ngambilnya seperti apa. Kalau itu udah oke, kita main cahayanya. Kalau cahayanya udah oke, ya udah kita bisa lanjutin yang lain gitu. 11 masing-masing.